Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa saham yang masuk pada kriteria berikut ini. Yang pertama, menghasilkan pertumbuhan net income di Q1 tahun 2025. Yang kedua, harganya selama tahun 2025 masih mengalami penurunan secara year to date. Ketiga, dividend yield di atas 5%. Dan yang keempat, PBV di bawah 3 kali. Saham apa saja ke itu? Tapi seperti biasa, disclaimer on. Ini bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Saham pertama adalah NRCA, di mana selama tahun 2025 harganya masih turun 3,6% dan berada pada angka 318 saat video ini dibuat. Kinerja laba di Q1 tahun 2025 mengalami kenaikan dari 29 menjadi 42 di Q1 tahun 2025. Untuk gross profit marginnya 10,6% dengan net profit margin 4,7%. Net income-nya quarter year on year growth naik 46% dengan tawaran dividend yield 6,9% yang terakhir dibagi di tahun 2025. Untuk harga sahamnya, dulunya harga sahamnya bahkan sempat menyentuh angka Rp1.000, tapi kini di angka Rp318 per lembar saham. Untuk PBV-nya di angka 0,64 kali dan rata-rata PBV-nya 0,85 kali. Artinya saham ini diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya dan masih di bawah PBV 1 kali. Dulunya harga sahamnya bahkan sempat menyentuh angka PBV 2 kali sebelum tahun 2016. Untuk aspek dividen, saham ini membagikan dividen sebanyak 22 per lembar saham yang akan kumdet pada tanggal 4 Juni tahun 2025. Artinya saat video ini dibuat telah melewati kumdetnya. Saham kedua adalah BJBR, di mana harganya masih turun 8,2% selama year to date dan berada pada angka 835 per lembar saham. Kinerja di Q1 tahun 2025 398 yang mengalami kenaikan dibandingkan Q1 tahun 2024 dengan angka 364. Kinerja di Q1 tahun 2025 ini menjadi yang tertinggi dari 3 tahun terakhir. Gross profit marginnya 42% dengan net profit margin 9,3%. Net income-nya quarter year on year growth naik 9,3% dengan tawaran dividen yield 10,2% yang terakhir dibagi di tahun 2025. Untuk harga sahamnya dulunya sempat menyentuh angka di atas 2.500 tapi kini tersisa di angka 835. PBV-nya di angka 0,52 kali dan bisa dikatakan merupakan PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. Rata-rata PBV-nya adalah 1,31 kali dan artinya saat video ini dibuat, saham ini diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dulunya sempat berada pada PBV bahkan di atas 2 kali. Untuk dividennya membagikan dividen 85,25 per lembar saham dengan kumdet tanggal 25 April tahun 2025 yang sudah lewat. Saham ketiga MDKI dengan harga saham 158 yang masih turun 6,5% secara year to date. Kinerja di Q1 tahun 2025 untuk labanya 10 yang mengalami kenaikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Tapi kinerja di Q1 tahun 2025 ini belum bisa sebaik tahun 2023. Gross profit marginnya 27% dengan net profit margin 13,6%. Net income-nya quarter year on year growth naik 13,17% dengan tawaran dividend yield 5,06% yang terakhir dibagi di tahun 2025. Untuk harga sahamnya dulunya sempat di atas angka Rp300, tapi kini di angka Rp158. Untuk PBV-nya di angka 0,41 kali, yang artinya masih di bawah 1 kali. Dan dengan rata-rata PBV 0,62, saham ini juga diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Tapi sebagai informasi, karena mereka belum listing di atas 10 tahun sehingga data yang ditampilkan barulah sejak tahun 2018. Untuk aspek dividen membagikan Rp8 per lembar saham yang telah kumdet pada tanggal 3 Juni tahun 2025. Saham berikutnya EPMT dengan harga 2.310 dan masih turun 4,94% selama tahun 2025. Untuk labanya di Q1 tahun 2025 281 yang naik dari sebelumnya 279 dan laba di Q1 tahun 2025 ini menjadi laba tertinggi selama 3 tahun terakhir. Gross profit marginnya 10,5% dengan net profit margin 3,3%.
Net income-nya quarter year on year growth naik 0,74% dengan tawaran dividen yield 7,7% yang terakhir dibagi di tahun 2025. Untuk harga sahamnya sempat menyentuh angka Rp3.000, tapi saat video ini dibuat di angka 2.310. Dulunya sempat turun bahkan di bawah angka Rp2.000. PBV-nya 0,80 kali yang artinya di bawah dari 1 kali. Dan dengan rata-rata PBV 1,2 kali, berarti saham ini juga diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dulunya sempat di atas PBV 1,5 kali. Untuk dividen membagikan dividen Rp179 per lembar saham yang telah kumdate pada tanggal 2 Juni tahun 2025. Saham berikutnya BNGA dengan harga saham 1.715 dan masih turun 0,87% secara year to date. Untuk Q1 tahun 2025 labanya 1.805 yang naik dari 1.681 di Q1 tahun 2024. Laba di Q1 tahun 2025 ini juga menjadi laba tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Gross profit margin-nya 53% dengan net profit margin 28%. Net income-nya quarter year on year growth masih naik 7,3% dengan tawaran dividen yield 9% yang terakhir dibagi di tahun 2025. Untuk harga sahamnya sempat menyentuh angka Rp2.000 bahkan lebih dan kini di angka 1.715. Jika dilihat dalam 10 tahun terakhir, harga saham saat video ini dibuat sudah merupakan harga yang cukup tinggi. PBV-nya 0,78 kali yang mana masih di bawah 1 kali. Meski begitu, rata-rata PBV dalam 10 tahun terakhir adalah 0,68 kali yang berarti PBV saat video ini dibuat diperdagangkan di atas rata-rata PBV-nya. Untuk aspek dividen di angka 155,73 per lembar saham yang terakhir dibagikan pada kumdate 23 April tahun 2025. Saham berikutnya Auto dengan harga saham yang masih turun 10% secara year to date dan berada pada angka 2070. Laba di Q1 tahun 2025 506 yang mengalami kenaikan dibandingkan Q1 tahun 2024 sebanyak 475. Kinerja di Q1 tahun 2025 ini menjadi yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Gross profit margin-nya 16,2% dengan net profit margin 10,3%. Net income-nya quarter year on year growth naik 6,4% dengan tawaran dividen yield 9,1% yang terakhir dibagi di tahun 2025. Untuk harga sahamnya sempat di atas angka Rp3.000 tapi sempat juga turun di bawah angka Rp1.000 saat video ini dibuat di angka 2070. Untuk PBV-nya di angka 0,67 kali, yang mana masih di bawah rata-rata PBV 10 tahun terakhir, yaitu 0,76 kali, karena berada pada PBV di atas 1 kali. Untuk harga sahamnya di angka 133 dengan kumdate 8 Mei tahun 2025. Nah, dari 6 saham yang kita bahas ini, apakah menurut kamu ada yang menarik? Silahkan kamu mempertimbangkan dari aspek PBV, dari aspek kenaikan laba, nominal laba yang dicapai di Q1, penurunan harga saham, dan masih banyak lagi. Intinya, 6 saham yang kita bahas ini, saya hanya mengambil data berdasarkan acuan yang pertama kali kita lihat tadi, yang mana berada pada aspek yang bisa kamu lihat dari video kali ini, yaitu yang pertama adalah dari sisi net income-nya yang bertumbuh di Q1 tahun 2025, yang kedua harga sahamnya masih mengalami penurunan selama tahun 2025, yang ketiga membagikan dividen dengan yield di atas 5%, dan yang keempat PBV-nya di bawah 3 kali. Video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, saya tertarik membahas topik tentang average down lagi. Tapi pada video kali ini, kita akan membahas dari sudut pandang yang berbeda. Kita akan melihat plus minus dari average down. Dan nantinya, kita akan masuk kepada simulasi perhitungan. Kira-kira dengan kondisi seperti ini, bagaimana dampak naik turun portofolio secara keseluruhan? Untuk itu, nonton video ini hingga selesai. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan yang pertama. Apa plus minus dari average down? Kita bahas dulu untuk hal positifnya. Yang pertama, harga rata-rata akan menjadi lebih rendah. Tentu ini merupakan tujuan utama dari average down, di mana jika kita melakukan pembelian pada harga yang lebih rendah, secara tidak langsung, hal itu akan berdampak kepada harga rata-rata yang menjadi lebih rendah juga. Untuk topik ini, kita akan lihat pada simulasinya nanti. Nah, tapi meskipun ada sisi positifnya, ada juga orang-orang yang berpendapat sisi sebaliknya. Meski harga rata-rata jadi lebih rendah, jika saham turun lebih dalam, floating loss jadi lebih besar secara nominal.
Ini merupakan perbandingan terbalik antara poin plus dan minusnya. Meski harga rata-ratanya menjadi lebih rendah, katakanlah dari yang awalnya 5.000 turun ke angka 4.500. Tapi karena jika melakukan average down, jumlah lembar sahamnya menjadi lebih banyak, otomatis jika harganya turun lagi dari 4.500 ke 4.000, maka floating loss dalam nominalnya akan menjadi lebih besar dibandingkan kita tidak melakukan average down. Kita masuk kepada poin plus kedua. Bisa memperoleh saham bagus dengan dividen yield yang lebih tinggi. Ini juga berkaitan dengan poin pertama. Semakin rendah harga sahamnya, maka dengan asumsi dividen per share yang tetap, dividen yield akan menjadi lebih tinggi. Itulah alasan kedua kenapa orang tertarik untuk melakukan average down. Bukan hanya mencari harga rata-rata yang lebih rendah, tapi mencari saham bagus dengan dividen yield yang lebih tinggi. Sedangkan untuk poin minusnya, tidak ada jaminan perusahaan akan konsisten bagi dividen dengan payout ratio yang sama di masa depan. Meskipun ada satu perusahaan yang konsisten membagi dividen, katakanlah dengan payout ratio sekitar 60% setiap tahunnya. Tapi di masa depan, katakanlah di tahun depan, kita tidak tahu dan tidak ada jaminan bahwa perusahaan akan tetap membagikan dividen dengan payout 60%. Bisa saja payoutnya turun menjadi 50%, 40%, atau bahkan mungkin tidak membagi dividen. Sehingga statement kedua terkait memperoleh saham bagus dengan dividen yield yang lebih tinggi belum sepenuhnya benar, karena di sini tidak ada kepastiannya. Poin plus ketiga, jika harganya naik, keuntungan jadi lebih besar. Tentu berkaitan juga dengan poin pertama, karena kita sudah memiliki harga rata-rata yang lebih rendah dengan jumlah lembar saham yang lebih banyak. Apabila harganya nanti naik di kemudian hari, keuntungan secara nominal bisa menjadi lebih besar dan pemegang saham bisa memperoleh keuntungan yang lebih maksimal. Tapi ada sisi minusnya juga. Jika harganya tambah turun, kerugian jadi lebih besar. Pada poin plusnya kita melihat jika harganya naik, tapi pada poin minusnya kita melihat hal yang sebaliknya. Bagaimana jika harganya tambah turun? Bukan naik ke angka misalkan dari 5.000 ke 6.000, tapi malah turun dari 5.000 ke 3.000. Tentu saja kerugian kita akan menjadi lebih besar. Itu artinya selain kita mempertimbangkan potensi keuntungan, kita juga harus memiliki mitigasi risiko apabila harga ternyata bukan naik tapi malah turun. Poin keempatnya. Poin plus, memberikan ketenangan karena masih punya dana cadangan untuk beli lagi di harga bawah. Ini merupakan efek psikologi. Saat kita masih memiliki sisa dana dan saat kita akan melakukan average down, tentu kita akan berharap harga akan turun lebih dalam lagi. Dan hal itu setidaknya seperti dalam tanda kutip memberikan ketenangan kepada kita bahwa meskipun harga turun, saya masih punya dana untuk melakukan pembelian lagi. Dengan alasan yang ada pada poin pertama dan yang kedua, yaitu akan menurunkan harga rata-rata dan yang kedua bisa memperoleh saham bagus dengan dividen yield yang lebih tinggi. Tapi ada poin minusnya. Ketenangan yang dirasakan sebenarnya ilusi, karena sebenarnya psikologi khawatir juga jika harga turun terus. Bagi orang-orang yang memiliki sudut pandang minus, mereka menganggap bahwa ketenangan itu yang dibenarkan di poin plus ini sebenarnya itu hanya ilusi, karena sebenarnya mereka juga khawatir akan harga yang terus turun. Artinya meskipun mereka masih punya sisa dana untuk melakukan average down, sebenarnya konsep berpikir tentang dividen yield yang lebih tinggi dan menurunkan harga rata-rata itu merupakan sebuah pembenaran saja atau bisa dikatakan ilusi. Karena pada intinya portofolio tetap masih turun, harga saham tetap masih turun dan kemungkinan mereka juga masih mengalami floating loss. Poin kelima. Meski saat ini floating loss, tapi di masa depan bisa berubah menjadi floating profit. Itu merupakan orang-orang dari sudut pandang yang ingin average down. Sedangkan bagi mereka yang kurang setuju dengan average down akan mengatakan seperti ini. Tidak ada jaminan di masa depan harga akan naik, malahan bisa turun lebih dalam lagi. Artinya seperti yang saya katakan tadi, bagi orang-orang yang wajib average down, mereka akan memiliki harapan bahwa harga akan naik. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang menentang average down, mereka akan menganggap bahwa jika kita beli, jika harganya turun lebih dalam, maka floating loss akan menjadi lebih besar. Dan itu artinya tidak ada jaminan di masa depan harga bisa naik, bisa saja turun lebih dalam lagi. Nah, ini merupakan 5 poin pembahasan terkait sudut pandang orang-orang yang ingin average down dan mereka yang tidak mau average down. Sekarang mari coba kita simulasikan terkait perhitungan yang lebih detail agar supaya kamu memperoleh informasi yang lebih utuh. Nah, sebagai informasi juga, tabel ini merupakan bonus yang akan kamu peroleh jika kamu melakukan pembelian ebook strategi nabung saham. Untuk info pembelian, silakan chat saja pada nomor WA di awal atau di akhir video ini. Hati-hati terhadap segala bentuk jenis penipuan. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Misalkan di sini, kita membeli pertama pada harga Rp6.000 sebanyak 1.000 lembar saham. Nah, apabila harganya turun ke angka 5.000, kita beli lagi 1.000 lembar saham. Saat harganya turun ke angka 4.500, kita tambah beli lagi. Ke angka 4.000, kita beli lagi.
ke harga 3.500, kita beli lagi. Itu artinya apabila harga sahamnya turun ke angka 3.500, harga rata-rata kita menjadi 23,91 untuk floating loss-nya. Nah, hal ini tentu berbeda. Misalnya, kita tetap hanya membeli satu kali di harga 6.000 dan harganya turun ke angka 3.500. Floating loss kita menjadi 41%. Ini tentu berbeda jika sebelumnya kita bandingkan dengan 23%. Kamu bisa lihat perbedaan mencoloknya. Dengan harga rata-rata average 4.600, jika harganya berada di angka 3.500, artinya floating loss kita adalah 23,9%. Tapi di sisi yang lain, jika tidak melakukan average down, floating loss kita secara persentase lebih besar, yaitu 41,6%. Nah, ini merupakan perbandingan pertama terkait persentase apabila melakukan average down dan tidak melakukan average down. Tapi, kita tidak boleh hanya melihat di situ saja. Apabila kita melakukan average down, berarti kita memiliki 5.000 lembar saham dengan asumsi pembelian 1.000 lembar saham untuk masing-masing harga. Itu artinya angka 23,91% ini harus kita kalikan dengan 5.000 lembar. Di sisi yang sebaliknya, jika kita tidak melakukan average down, maka harga beli kita hanya 6.000, tapi masih memiliki 1.000 lembar saham saja. Itu artinya meskipun floating loss kita sebanyak 41,6%, tapi angka itu kita hanya kalikan 1.000 lembar saja. Nah, tentu saja perbedaan persentase ini dan perbedaan terkait jumlah lembar akan mempengaruhi total portofolio untuk floating loss-nya. Mari coba kita hitung secara sederhana. Misalkan, orang yang satu yang tidak melakukan average down memiliki floating loss 41%. Tapi, orang ini memiliki jumlah lembar saham yang hanya 1.000 lembar saham. Itu artinya apabila kita kalikan secara sederhana, maka floating loss katakanlah sekitar di angka 410. Ingat, ini hanya simulasi saja. Untuk detail pastinya silahkan kamu lakukan perhitungan dengan lebih akurat. Nah, apabila mereka yang melakukan average down katakanlah, misalkan floating loss mereka 23%. Tapi 23% ini dari 5.000 lembar saham, karena mereka melakukan pembelian setiap average down. Itu artinya kita kalikan untuk persentase dan lembar sahamnya. Nah, untuk floating loss-nya secara nominal dengan persentase yang lebih kecil yaitu minus 23, tapi memiliki jumlah lembar saham lebih banyak yaitu 5.000 lembar, maka nominalnya floating loss akan lebih besar. Yang awalnya 410 jika tidak average down, tapi menjadi 1.150 jika melakukan average down. Ini merupakan sudut pandang yang lain terkait harga rata-rata dan nominal floating loss di portofolio. Bisa kamu lihat di sini. Meskipun secara persentase orang yang melakukan average down nominalnya lebih kecil yaitu 23%, tapi secara total portofolio floating loss-nya tetap lebih besar karena mereka memiliki lembar saham yang lebih banyak. Di sisi yang sebaliknya, meskipun yang tidak melakukan average down persentase floating loss-nya lebih besar, yaitu 41%, tapi untuk nominalnya floating loss menjadi lebih kecil dibandingkan mereka yang melakukan average down. Nah, ini kita bahas dari sisi minusnya. Bagaimana jika kita bahas dari sisi plusnya? Orang-orang yang melakukan average down akan mengalami keuntungan yang lebih besar, misalkan katakanlah harga sahamnya kembali lagi ke harga awal yaitu Rp6.000. Di sini ada floating profit sekitar 30,43% bagi mereka yang melakukan average down. Tapi bagi mereka yang tidak melakukan average down, tentu mereka tidak menghasilkan keuntungan karena harga beli mereka adalah Rp6.000 dan harganya kembali ke harga beli, itu artinya mereka tidak memperoleh profit sedikit pun. Dan mungkin saja masih ada sedikit rugi karena ada fee beli dan jual yang harus diperhitungkan. Nah, ada pembahasan lain lagi untuk dividend yield. Mereka yang misalkan membeli di harga 6.000 dan tidak melakukan average down, katakanlah misalkan perusahaan membagikan dividen dengan angka 350. Itu artinya apabila kita bagi 350 dibagi Rp6.000, akan diperoleh persentase dividen yield sekitar 5,8%. Tapi bagi mereka yang melakukan average down dan harga rata-ratanya menjadi 4.600, coba kita bagi untuk persentase dividen yield-nya. Apakah berpengaruh signifikan atau tidak? Kita hitung secara persentase. Nah, ternyata persentase dividen yield-nya naik menjadi 7,6%. Dari yang awalnya 5,8 menjadi 7,6. Itu artinya semakin rendah harga rata-rata juga akan berpengaruh kepada dividen yield-nya. Meski begitu, kembali lagi seperti pembahasan sebelumnya. Kita tidak tahu di masa depan apakah angka porsi dividen yield-nya ini akan seperti ini, atau bisa lebih tinggi, atau juga bahkan bisa lebih rendah. Itu artinya di pasar saham memang penuh dengan ketidakpastian. Untuk itu penting bagi kamu memiliki mitigasi risiko sebaik mungkin sebelum mengambil keputusan. Silahkan kamu mau average down, tapi silahkan juga jika kamu tidak mau melakukan average down. Ini merupakan pilihan bagi kamu dan juga tergantung kepada sahamnya. Seperti yang saya katakan tadi, jika average down dan harga naik, tentu itu merupakan sebuah keuntungan.
Tapi sebaliknya, jika terus average down dan ternyata harga tambah turun di masa depan, itu merupakan sebuah kerugian. Di sisi sebaliknya juga berlaku seperti itu. Untuk itu sebaiknya kamu mempertimbangkan berbagai hal sesuai dengan keyakinan dan hasil analisa kamu sendiri. Karena ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi tetap menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.